Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Momesan dengan nomor induk mahasiswa 902011171118. Di sini saya selaku pemateri pertama yang akan membawakan materi tentang budaya kualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Anwar, NIM 9020111097 dari kelas manajemen C. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfandi, kelas manajemen C 2017 dengan nomor induk mahasiswa 9020011717108. Lebih dahulu saya akan membahas tentang penjaminan kualitas, mana penjaminan kualitas dalam suatu organisasi di perusahaan akan berdampak kepada budaya kualitas itu sendiri. Oleh karena itu, standar oleh manajemen mutu itu sendiri sangat perlu diaplikasikan karena mengingat akan ketatnya penjaminan kepuasan pelanggan di dalam suatu organisasi itu sendiri. Baik, kita melangkah ke definisi kualitas budaya, di mana mengenal budaya kualitas untuk pelayanan yang utama harus diawali dengan pemahaman budaya organisasi itu sendiri. Budaya organisasi merupakan perwujudan suatu pernyataan dalam sehari-hari dari tradisi yang sudah ada. Dalam hal ini bisa terlihat dari segi perilaku karyawan atau anggota dalam kinerjanya sehari-hari di organisasi itu sendiri. Banyak terjadi perbedaan antara gambaran tujuan organisasi agar bagaimana organisasi dianut dalam tingkah laku karyawan atau anggota dalam kesehariannya. Jadi, tidak heran apabila karyawan atau anggota atau pegawai tidak memfokuskan terhadap kepuasan pelanggan. Maka disitulah terjadi banyak problematika. Jadi, budaya kualitas merupakan suatu sistem yang kondusif yang membahas tentang kepuasan pelanggan yang melibatkan dengan yang berpihak. Budaya organisasi dalam pembentukannya di sini memiliki 4 hal diantaranya. 1, yaitu lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi merupakan suatu bentuk yang penting dalam pelaksananya di dalam organisasi yang selalu melakukan reformasi akan terpacu terhadap reformasi itu sendiri. Adapun sebaliknya, jika lingkungan organisasi tersebut mendukung baik, tidak akan melakukan perubahan tapi tetap mempertahankan budaya organisasi yang mana lingkungan organisasi tersebut. Yang kedua, potensi organisasi. Potensi organisasi adalah pemaparan terhadap apa yang sudah dianggap penting dari organisasi yang menjadi hal yang sangat penting dalam organisasi. Ialah keberhasilan yang sudah direncanakan sebelumnya. Maka dari itu, keberhasilan merupakan potensi organisasi yang menjadikan budaya dalam organisasi budaya itu sendiri berkualitas. Yang ketiga, pola kedudukan budaya, di mana pola kedudukan budaya merupakan orang yang memiliki potensi dalam organisasi sehingga orang tersebut menjadi cerminan dalam organisasi. Demikian berharganya seseorang tersebut. Maka ketika orang yang menjadi model atau panutan tersebut pensiun atau meninggal dunia, seringkali orang tersebut menjadi legenda organisasi. Yang keempat, pemancar budaya. Pemancar budaya adalah tujuan untuk membentuk karakter di dalam budaya organisasi yang diturunkan secara turun-menurun ke generasi selanjutnya. Baik, langsung saja akan saya jelaskan tentang meningkatkan budaya kualitas. Para pakar pendidikan menerapkan beberapa alasan utama dan perubahan budaya harus dijalankan karena mengingat pentingnya budaya kualitas itu sendiri. Yang diantaranya adalah A. Perubahan tidak bisa berjalan dengan keadaan lingkungan tidak ramah atau ada intimidasi. B. Mengubah ke arah kualitas prima secara keseluruhan dan membutuhkan waktu. C. Merupakan suatu yang sulit untuk memperbaiki hal-hal yang telah berlalu. Dalam membangun budaya kualitas ini membutuhkan fondasi budaya organisasi yang sangat kokoh. Maka perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah memahami latar belakang sejarah budaya yang saat ini ada.
B. Jangan mengacak sistem yang sudah ada, tapi lakukan peningkatan. C. Siap untuk mendengarkan dan mengamati. D. Libatkan seluruh pegawai yang terkena akibat perubahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik umum organisasi yang memiliki kualitas. Di antaranya, A. Perilaku sesuai dengan slogan. B. Masukan pelanggan secara aktif diminta dan digunakan untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus. C. Para karyawan dilibatkan dan diberdayakan. D. Pekerjaan dilakukan dalam suatu tim. E. Manajer tingkat eksekutif diikutsertakan dan dilibatkan tanggung jawab kualitas. Yang ke F. Sumber daya yang memadai disediakan dimanapun dan kapanpun dibutuhkan untuk menjamin perbaikan kualitas secara terus-menerus. G. Pendidikan dan pelatihan diadakan agar karyawan pada semua tingkat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus. H. Sistem penghargaan dan promosi didasarkan pada kontribusi yang telah diraih terhadap perbaikan kualitas secara terus-menerus. I. Rekan kerja dipandang sebagai pelanggan internal. J. Pemasok diperlukan sebagai mitra kerja. Demikian penjelasan dari materi yang saya bawakan. Terima kasih. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan sedikit tentang tindakan perubahan menuju budaya kualitas dan pemahaman budaya kualitas. Yang pertama, tindakan di sini ada beberapa tindakan perubahan organisasi secara tepat untuk membangun budaya kualitas, yaitu diantaranya yang pertama, melakukan identitas perubahan di dalam organisasi. Selanjutnya, merencanakan keadaan yang telah dirancang. Selanjutnya, membentangkan rancangan untuk menuju perubahan yang lebih baik. Selanjutnya, menetapkan pihak yang bersangkutan untuk menuju perubahan dengan cara pendekatan secara emosional dengan pegawai. Selanjutnya, mengerjakan identitas pegawai secara kondusif untuk perubahan yang dapat dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, melaksanakan pendekatan secara emosional juga guna untuk melakukan perubahan yang kondusif. Selanjutnya, mengaplikasikan perubahan secara terbuka kepada pegawai dengan bertahap. Yang terakhir di sini itu melakukan motivasi kepada para pegawai secara bertahap untuk membangunkan rasa semangat untuk menuju perubahan yang lebih baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemahaman budaya kualitas. Di sini ada beberapa aspek yang mengandung budaya kualitas. Yang pertama, budaya merupakan konstruksi sosial unsur-unsur budaya seperti nilai-nilai, keyakinan, dan pemahaman yang dianut oleh semua anggota kelompok. Selanjutnya, budaya memberikan tuntutan bagi para anggotanya dalam memahami suatu kejadian. Selanjutnya, budaya berisi kebiasaan. Selanjutnya, dalam suatu budaya mengerakam perilaku. Dan yang terakhir, budaya masing-masing organisasi bersifat unik. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.